mash up the place. Saya memang dari kecil memiliki angan-angan kalau nanti saya udah gede, pokoknya saya harus punya motor gede. Atau orang awam taunya pokoknya motor Harley. Jadi dari kecil itu dulu saya punya sepeda BMX, itu sampai saya modifikasi sedemikian rupa sehingga bentuknya itu seperti motor Harley Davidson. Halo Sobat Otoholik, selamat datang di garasi saya. Saat ini yang ada bersama saya yaitu motor Harley Davidson Heritage Softail. Kebetulan ini merupakan limited edition karena Heritage Softail ini dibuat di tahun 2003 yang bertepatan dengan 100 tahunnya Harley Davidson. Maka motor ini dikenal juga dengan seri 100 tahun anniversary. Basic motor ini adalah Softail dengan cc 1450 cc, memakai beberapa aksesoris yang sudah terpasang di motor ini, dan kebetulan aksesoris-aksesorisnya ini juga semuanya adalah genuine aksesoris dari Harley Davidson, dan ini merupakan motor Harley Davidson pertama saya. Sebelumnya saya dulu memakai motor-motor Jepang. Saya mulai main motor besar dari tahun 1999, dimulai dari motor 400 cc, meningkat terus 650 cc, sampai akhirnya saya bisa memiliki Harley Davidson ini. Saya masih tetap rawat motor ini. Pertama, karena ini memang memiliki nilai historis tersendiri untuk saya, yaitu ini motor yang saya idam-idamkan. Kemudian keduanya, motor ini juga tidak sembarang karena merupakan limited edition. Aksesoris-aksesoris yang terpasang di sini banyak sekali ya. Saya memakai untuk aksesoris ini menggunakan chrome sehingga tampilan motor lebih segar, tampilan motor juga lebih celing dan lebih enak dilihat. Untuk detailnya ada beberapa yang bisa saya sampaikan seperti spion, kemudian dari mulai juga full floorboard, kemudian dari hand levernya, kemudian banyak sekali aksesoris-aksesoris di sini yang sudah terpasang di motor ini. Ya, kalau untuk perawatan koleksi-koleksi saya ini sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya gitu. Untuk bodi biasa kita poles dengan alat-alat poles yang memang dijual bebas gitu. Kemudian untuk perawatan mesin kita biasa ganti oli. Motor ini memang olinya agak banyak gitu karena dia mesinnya juga kapasitasnya besar. Jadi motor ini kapasitas oli mesinnya itu hampir 4 liter. Kemudian ada oli primary namanya itu 1 liter, dan juga oli transmisi itu 1 liter. Jadi sekali ganti oli ya kurang lebih kira-kira 6 literan. Tapi karena ini motor basicnya adalah 4 tak, jadi nggak terlalu rumit, nggak terlalu sulit. Ya paling juga kita cek biasa lah tekanan angin kalau kita mau jalan. Kemudian juga yang harus di maintain itu adalah
Yang perlu juga kita selalu cek adalah kampas rem. Ya hanya yang sebatas-batas itu aja. Ya, untuk motor ini di ban depan, bagian depan, ini ban depannya menggunakan white wall. Kemudian ukurannya itu ringnya ring 16. Untuk lebarnya kalau nggak salah ini 120 per 50 atau 60. Kemudian di master remnya ini juga saya ganti menggunakan PM. Kemudian untuk disc brake-nya juga saya ganti menggunakan PM. Selebihnya untuk di bagian depan untuk selang rem juga saya ganti menggunakan yang braided supaya lebih kuat dan lebih aman. Naik ke atas ke master remnya juga saya ganti tutupnya ini menggunakan yang model chrome. Intinya itu untuk sektor depan motor ini. Ya, sedangkan untuk ban belakang juga menggunakan ring 16. Ini juga bannya menggunakan white wall dari genuine Harley Davidson juga. Kemudian untuk sektor remnya semua masih standar dari Heritage Softail ini. Dan ini merupakan tas juga saddlebag ini juga standar kelengkapan dari Heritage Softail. Jadi ini semuanya genuine. Memang pada saat saya beli motor ini sudah terpasang kondisinya di motor ini, tapi ya bisa juga kita custom kalau memang kita kepengen lagi kondisi yang lebih simple. Ini saddlebag ini semua bisa dibuka jadi tampilannya motor lebih ramping dan lebih slim lagi. Berbeda dengan yang tadi, yang satu ini sekarang adalah ini motor kedua saya. Ini tipenya masuknya adalah tipe touring dan ini jenisnya yaitu FLHX Street Glide tahun 2006. Jadi ini merupakan first and last carbu Street Glide. Ini juga saya rawat betul. Karena motor ini adalah motor yang buat saya paling nyaman untuk dipakai pada saat kita melakukan touring-touring jauh. Jadi dari segi riding position, dari handlingnya, kemudian pada saat kita maneuvering, termasuk juga tenaganya, bahkan sampai kalau saya biasanya membonceng, itu intinya paling nyaman adalah motor ini. Ini cc-nya 1600 cc. Kemudian ada beberapa part aksesoris juga yang saya pasang atau saya ganti di sini. Seperti velg depan, ini juga sudah saya ganti dengan menggunakan velg Arlene Ness. Ini langsung saya pesan request dari Amerika. Kemudian bannya juga menggunakan Metzeler. Kemudian remnya juga saya ganti juga, disc brake-nya itu satu tipe dengan velg pada saat saya order. Dan knalpot juga ini saya ganti, tetapi tidak terlalu bising, jadi suaranya bulat sehingga tidak terlalu sakit di telinga. Dan ada beberapa aksesoris lainnya yang saya pasangkan di sini. Overall sebenarnya motor ini sudah cukup nyaman ya, dan memang dari Harley Davidson itu menciptakan motor ini untuk dibawa jalan jauh itu enak sekali, sehingga nggak terlalu banyak ubahan-ubahan yang saya lakukan pada motor saya ini. Karena ini motor merupakan tipe touring, artinya kalau kita touring ya nggak mungkin deket-deket gitu, karena kalau deket-deket capek dandannya kita. Akhirnya kalau pada saat touring-touring jauh, nah saya memakai motor ini karena motor ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang lumayan memang bisa nemenin kita pada saat kita riding jauh. Seperti ada tape di sini, ada radio, ada CD,
kemudian bisa juga terkoneksi dengan iPod, kemudian juga di sini speakernya depan belakang, dan uniknya lagi dari motor ini, suara speakernya itu mengikuti dengan suara mesin. Jadi pada saat suara mesinnya pelan, speakernya pun ikut pelan. Tapi pada saat suara mesinnya semakin kencang atau semakin keras, maka speakernya pun secara otomatis dia mengikuti menjadi lebih keras lagi. Ini merupakan salah satu feature yang sangat saya sukai dari motor ini. Selain itu, ada juga cruise control di sini. Jadi pada saat kita memang riding posisinya jalan sepi, kosong, kita cukup pasang cruise control itu dan kita udah nggak perlu lagi ngegas lagi, tinggal jalan aja secara konstan. Koleksi saya yang satu ini adalah Harley Davidson tipe WLC tahun 1942. Dibilang butuh nyali, ya naik motor ini yang butuh nyali. Kenapa? Motor ini basic mesinnya adalah flathead, masih menggunakan engkol atau diselah, belum ada electric starter, kemudian koplingnya pun adanya di kaki kiri. Nah ini yang saya injak, ini koplingnya. Nah kemudian ini baru koplingnya, kemudian ada tuas transmisinya itu di tangan. Oke, Sobat Otoholik, pada segmen ini saya akan coba menceritakan koleksi saya yang cukup wow buat saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena koleksi saya yang satu ini adalah Harley Davidson tipe WLC tahun 1942. Ini saya beranikan untuk membeli motor ini setelah saya kurang lebih ada antara 16 atau 17 tahun main motor besar. Karena memang kalau dibilang butuh nyali, ya naik motor ini yang butuh nyali. Kenapa? Motor ini basic mesinnya adalah flathead, masih menggunakan engkol atau diselah, belum ada electric starter, kemudian koplingnya pun adanya di kaki kiri. Nah ini yang saya injak, ini koplingnya. Nah kemudian ini baru koplingnya, kemudian ada tuas transmisinya itu di tangan. Jadi pada saat kita memakai motor ini, semua otak itu bekerja. Jadi harus benar-benar fokus antara kaki kanan untuk rem belakang, kemudian tangan kiri untuk rem depan, kemudian gasnya sendiri dia masih manual. Jadi uniknya motor ini, gasnya itu harus kita dorong ke depan untuk mengembalikan atau menutup posisi throttle-nya. Kemudian ini sebelah kiri, ini juga main. Ini untuk napurnya, jadi pada saat posisi kita menanjak, pada saat kita posisi turunan, ini bisa dibuka tutup posisinya. Karena dia masih menggunakan platina. Nah, jadi overall, kalau yang dibilang butuh nyali yang besar, ya inilah sebenarnya nyali yang besar itu dibutuhkan pada saat kita mengendarai motor ini. Kemudian ini juga satu kebanggaan saya bisa memiliki motor ini, karena tidak semua orang bisa mendapatkan motor ini, dan motor ini full surat resmi.
ada STNK, BPKB, semuanya lengkap, sesuai nomor rangka, nomor mesinnya, semuanya sesuai. Jadi itulah kebanggaan saya bisa memiliki motor ini, bisa mengendarai motor ini, bisa menikmati motor ini. Ya, ini satu kebanggaan tersendiri buat saya. Motor ini memang full saya restorasi dari mulai body itu karena saya kepingin detail gitu di motor ini. Jadi dari mulai engsel-engselnya, kemudian urat-uratnya, garis-garis bodinya, itu semua benar-benar saya kembalikan seperti orisinilnya lagi. Proses pengerjaannya pun lumayan. Saat itu untuk pengerjaan bodi aja itu makan waktu kurang lebih hampir 2 bulan. Dan pengerjaannya pun ada, waktu itu memang senior juga di salah satu klub motor tertua di Indonesia. Dan beliau memang khusus untuk menangani motor-motor Harley Davidson tua. Jadi memang tidak ada cerita motor-motor muda masuk ke situ. Jadi khusus memang spesialisasinya untuk motor-motor tua. Jadi ini kita repaint tapi menggunakan cat seperti aslinya motor ini. Nah, kemudian juga ini bukan kita cat, ini kita powder coating namanya. Jadi untuk hitamnya itu perpaduan antara hitam dengan chrome. Dan dari semua baut-baut, mur-mur sampai untuk part-partnya itu saya pertahankan yang memang masih bisa dari asli orisinilnya itu saya pertahankan. Kalaupun tidak saya buatkan tapi persis mirip seperti aslinya motor ini. Ya memang kita seninya main motor tua ya di situ. Kalau kita motor muda punya uang, datang ke toko beli spare part langsung dapat. Tapi kalau motor ini ya harus sabar. Jalannya juga harus sabar. Kadang-kadang saya lagi naik motor ini ada anak kecil naik sepeda, oh itu hampir sama gitu kecepatannya dengan motor ini. Ya intinya begitu. Yang satu ini kita masih nggak jauh-jauh bicaranya dari tongkat. Jadi ini adalah salah satu koleksi saya yang cukup ekstrim. Basicnya karena yang saya ambil hanya engine dengan transmission. Keseluruhan dari mulai frame, dari mulai kaki-kaki, semua ini merupakan custom dari salah satu builder ternama di Indonesia. Basic motor ini adalah FX Models tahun 1976. Masih menggunakan engkol, tapi dia sudah double starter. Jadi bisa juga electric starter, namun untuk perpindahan transmisinya tetap masih menggunakan tongkat. Kemudian ini saya custom model chopper ya yang cukup ekstrim. Dari mulai velg depan sengaja kita tidak menggunakan spakbor supaya tampilannya lebih berani. Kemudian tangki juga ini custom, dari mulai pembuatan tangki sampai dengan proses paintingnya. Kemudian engine tetap masih menggunakan FX model, transmissionnya juga. Kemudian masuk ke frame, ini full semuanya dibuat oleh builder sesuai dengan keinginan saya, diukur, disesuaikan juga dengan gaya riding yang saya inginkan, sampai untuk penggunaan lampu itu semuanya full custom. Motor ini cukup lama, dibuatnya sampai kurang lebih kira-kira 9 atau 10 bulan, ya hampir 1 tahun lah kira-kira kurang lebih gitu. Tapi ya memang ya ini sih motor untuk lebih ke gaya-gayaan aja.
paling saya pakainya juga kalau acara-acara event-event tertentu aja yang nggak jauh-jauh. Ya, yang penting intinya ya gaya mengalahkan segalanya. Intinya itu kalau untuk filosofi motor ini. Oke, Sobat Otoholic, pada segmen ini saya akan bercerita tentang koleksi motor Harley Davidson saya yang terakhir. Ini juga memiliki nilai historical tersendiri buat saya, karena motor ini saya dapatkan dari sahabat saya, yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Karena motor ini basicnya adalah Softail Deluxe, jadi dia memang lebih ramping. Untuk itu saya ganti di knalpot supaya lebih kekar dan juga suaranya lebih bulat. Oke, Sobat Otoholic, pada segmen ini saya akan bercerita tentang koleksi motor Harley Davidson saya yang terakhir. Ini juga memiliki nilai historical tersendiri buat saya, karena motor ini saya dapatkan dari sahabat saya, yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi motor ini dibeli brand new, itu dari Medan sampai ke Jakarta. Ya, ada beberapa parts, ada beberapa aksesoris yang saya pasangkan di motor ini, karena motor ini basicnya adalah Softail Deluxe, jadi dia memang lebih ramping. Untuk itu saya ganti di knalpot supaya lebih kekar dan juga suaranya lebih bulat. Dan saya juga pasangkan engine guard, kemudian saya pasangkan saddlebag, karena aslinya untuk Softail Deluxe ini tidak menggunakan saddlebag, maka ini saya pasang saddlebag genuine Harley Davidson. Kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan, memang ada beberapa biker atau orang hobi motor besar yang banyak orang bilang terlalu arogan, terlalu mungkin seperti tidak menghargai dan menghormati pengguna jalan lain. Tapi ya perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak semua biker, tidak semua kita nih orang hobi motor besar seperti itu. Banyak hal-hal positif yang kita jalankan pada saat kita menyalurkan hobi kita. Contoh, motor ini saya dapat dari seorang ulama besar yang juga panutan banyak orang. Kebetulan memang beliau ini almarhum hobinya juga main motor. Kadang dulu kita kalau jalan bareng, kita sambil baksos. Kita juga sambil melakukan seperti sumbangan-sumbangan ke masjid-masjid yang baru dibangun. Kemudian kita juga datang ke panti yatim piatu. Nah, banyak sekali orang-orang hobi motor besar yang juga seperti itu. Entah mereka itu tergabung dalam satu komunitas kecil atau dalam klub yang besar. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat di sini, para pengguna jalan yang lain, ya intinya kita sama-sama pengguna jalan. Kita juga punya motor, juga kepengen nikmatin juga pakai di jalan. Jadi jangan langsung ngejudge kita
sama seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan. Oke Sobat Otoholik, demikian sharing kita tentang koleksi-koleksi motor-motor besar saya. Bila memang Sobat Otoholik ingin juga ke bengkel dalam hal perawatan motor, jangan lupa datang juga ke bengkel saya. Saya juga memiliki bengkel yang khusus untuk motor-motor kecil dan motor-motor biasa lainnya. Itu bisa datang langsung ke Yamaha Uki Motor di Jalan Raya Seroja nomor 18. Ditunggu ya. Salam Otoholik.